Oh, iya, Jadi bener ini ya. konten terlama nih, bakal keluar tahun depan. Syutingnya 1 tahun berarti. Iya, 1 tahun, bertua lu. Nah, yang keduanya ada rokok lakon. Lakon. Lah, jangan mulai lu anjing. Iya kan. Kita cium wangi nih. Baunya Putri. Bukan maksud, iya bukan rokok putri. Iya baru Putri. Iya kan. Iya kan emang gue salah gue nanya. Ini katanya bikin nama orang, ya kan? Jadi ambigu. Tapi unik. Gue latin kan 2 kali lirikan, 3 kali lirikan. Lu kedipin. Hah? Lu kedipin. Gitu. Enggak, begini. Lah korek gua mana ya gue bilang. Wah, Mang, korek gua mana Mang ya? Lalu enggak, gua enggak tahu. Lalu ngerokok di sini tadi. curang. Ya, gua mau ngerokok di sini sih, Bang. Sebut. 1 jam ngobrol. Pas udah kelar, dia cabut dulu ya. Wah, ambil bungkus gua. Bajingan doyan. Lebih mungkin sedikit lebih cepat daripada Putri, lebih sirkulasinya lebih luas lah dibandingin itu Putri. Tapi enggak bocor tongin. Enggak. 60 bocor. Sini tuh ada belakang tuh ada bacaan bahasa Cinanya. Sing song sia, silang tuh, Tinggal sama Minsa. Sama gue tipis temboknya. Oke, selamat datang di konten ini. Konten dimana kita khusus untuk ngomongin, bukan ngomongin sih, nge-review rokok-rokok yang jarang ada di pasaran, Pak. Atau rokok-rokok baru, atau rokok-rokok yang masih jarang orang tahu lah. Karena kita nyari yang uniknya nih, kan? Iya. Soalnya kebiasaan kita kan nyobain rokok-rokok yang kalau kata orang, wah asbak lu gitu. Ya, apaan aja rokok masuk lu gitu. Iya, bentar, anjing kentongan nih, pengen mati beliung. Terus bunyinya ganggu. Jadi daripada keisengan kita ganti-ganti rokok itu jadi hal yang cuman sia-sia, mending kita bikin konten, Pak. Iya. Gitu. Jadi konten ini khusus untuk review rokok-rokok gitu. Ya, kita manfaatin Heeh. dengan hal lain. Yoi, biar ngasihin duit. Ngasihin duit. Gimana? Ngomongin kabar lu, John? Wah, alhamdulillah gue sehat. Nih, sehat. oh iya, disclaimer ini malam tahun baru nih. Kita rekam malam tahun baru jam 10 nih. Dikit Jam lagi 10. countdown nih kan. 2 jam lagi tahun baru. Iya, kita bakalan live sampai tahun depan berarti bentarnya. Yoi. Anjing 2 jam lama juga sih. Konten. Tadi kita kan mulai jam 11:30 Oh, iya, atau jam 12 kurang 5. Oh, iya, Jadi bener. ini konten terlama nih, bakal keluar tahun depan. Syutingnya 1 tahun berarti. Iya, 1 tahun. Bertua lu. Selama-lamanya orang bikin film, Iya. walaupun bertahun-tahun. Lu nggak tahu ada film yang durasinya 7 hari, Pak. Buset. Ada film lama tahun berapa ya? Filmnya hitam putih. Oh, masih- 7 hari apa 7 jam ya? 7 jam. 7 jam atau 7 hari lupa gue. Seminggu apa nggak 7 hari kalau nggak salah. Maksudnya dia syutingnya atau film itu Filmnya, durasinya? durasinya filmnya. Oh. Nggak tahu tuh nontonnya sampai gelar kasur kali di bioskop. Oh, Sampai makan di situ, bikin nasi di situ ya kan. Masak nasi goreng, nggak tahu kali. Gue kira di situ juga gitu kan sambil nonton gitu. Iya, tadi dilempar muka lu. Nggak, tapi ngomongin soal durasi film yang lama nih. Nah, Yang lu bilang tadi filmnya durasinya, bukan durasi, sorry. Itu hitam putih berarti. hitam putih. Oh, enggak, soalnya kalau film yang durasinya panjang sebenarnya banyak, tapi karena ini hitam putih gue belum tahu. Yang gue tahu ada film yang gue tonton durasinya memang banyak, Pak. Terlupa, ini bukan bahas film kita di sini. Oh iya benar. Jangan bahas. Iya benar. Itu kita bahas di channel lain. Oke, channel oke, lain. oke. Nah, sekarang nih yang spesial nih depan kita ada apa, John? Ada 2 bungkus rokok nih. Ini emang si bangsat ini yang beli nih. Tahu datang ke rumah gua ajak ngopi. Kemarin biasa ngerokoknya yang buat reguler karena murah kan, apa pakai Win Kretek ya kan. Iya, biasa. Tiba-tiba Ini ngeluarin merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebutin aja mereknya, nggak apa-apa. Kan kita emang bahas rokok. Kalau biskuit jangan tadi. Oh iya iya. Soalnya dia mau endorse. Roma susu. Gua sebutin juga ya. Nah, jadi tadi awalnya ngeluarin rokok Putri, terus sayangnya udah kita buka nih yang Putri nih, cuma kita ulas lagi aja kali ini. Nah, yang keduanya ada rokok lakon. Lakon, jangan mulai lu anjing. Iya kan, gue hanya mempertebal konnya aja. Emang kan namanya lakon, Pak. Ini namanya Putri. Pu? Putri. Ya, gue sebut Tri. Lah? Kon. Lah? Anjing. Kon. Nah, jadi kita coba yang putih dulu. Jadi nanti bakalan gue foto, gue tempelin di screenshot aja ya. Gue tempelin di layar aja ntar. Jadi rokok Putri ini kemasannya warnanya oranye. Warnanya orange, dominan orange kayak warna. Ini kan yang rasa mangga ya. Tadi lu beli ada rasa apa aja? Ada tadi di toko itu ada 2 rasa. Gue ditawarin mau yang mana, Mas? Original atau yang mangga. Tapi gue lebih tertarik untuk ngambil yang rasa mangga. Karena mungkin wah nih kayak gue tuh kayak apa ya? Kayak jamu, Pak. Kayak jamu. Nah, ini gue tegesin ya, disclaimer aja ya.
pas beli rokok ini jangan sampai kalian ke distract atau salfok sama tampilan cewek yang ada di bungkus Iya. rokok itu. Jangan sampai kalian Kalau kalian nggak terlalu fokus sama cewek yang ada di bungkus ini. nyaru nih, kalau soalnya kan rokok baru ditaruhnya di bagian yang agak ke tengah tuh, bukan di rak rokok kan. Takutnya kita beli itu orang lihat ih tisu magic. Nah, iya. Gitu. Soalnya sekilas kayak sutra. Itu dia mirip. Nih gue kasih tau ya dari dekat ya nih. Biar lebih jelas John. Iya, boleh. Jangan tutupin itunya, Oh Pak. iya, nih. Fotonya. Nih. Gelap anjir, enggak ada lightingnya kita. Oh, kelihatan. Kelihatan. Iya, nih. Tuh. Mana cakep lagi kan fotonya tuh cewek. Tuh, ntar gua tampilin di layar. Mm-mm. Ini depan belakang sama Iya. desainnya. Terus di atas sininya dia ada tulisan putri, di sini ada putri gambar cewek kembang desa gitu yang direbutin sama apa namanya? Akang-akang. Akang. Terus di sininya kretek. Bawahnya ada strip kuning rasa mangga tulisannya. Di samping biasalah ada tulisan putri, kretek, gambar mangga sama nikotinnya. Tarnya 28,78 mg, udah juga Pak. Udah ya. Nikotinnya 2,14 mg. Tapi yang harus lo tahu juga nih, Nah, ada yang lain nih selain kemasannya. Ntar pas lo buka ada sesuatu yang lain kayaknya ntar. Coba ntar lo kita lihat nih. ntar dulu ini kretek ya. Berapa harganya dulu ya harganya? Tadi pas gue lihat ini kisaran harga 9.000 something lah. Belum sampai 10.000 9 ya. ribuan ya? 9 ribuan antara 9.500 atau 9.800. Nah ini kita bahas lagi di cover dulu ya, di packagingnya dulu ya. Ini lumayan rapi sih kalau buat rokok baru, apalagi yang rokok dari daerah nih kayaknya. Iya. Terus ini ada bacaan SKT, di sini ada dilarang dijual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ini di barcode. Dilarang. Dilarang, dibolehkan masa sih? Iya. Diperbolehkan. Itu tadi nggak ada kata dilarang depannya, dijual untuk anak. Oh iya, dilarang menjual untuk Dilarang menjual untuk anak di bawah umur. Terus di bawahnya sini ada PT-nya, PT dibuat oleh CV Triloka dari Lumajang, Indonesia. Di sini ada Panca Tobacco. Tadi gue juga udah baca sedikit sih, udah nemuin artikel tentang ini, ntar kita bahas. Oke, kita buka isinya. Kemasannya dia nggak kayak flip kemasan rokok Win. Kalau Win kretek kan mirip sama kemasan rokok apa namanya? Kemasan rokok pada umumnya yang kayak ada filternya gitu. Kalau ini enggak, dia kayak kretek, kayak sabun kretek, Pak. Ya. Kita buka ya. Nah. Oh, di dalam yang unik nih, di sini ada aluminium foilnya. Nah, Di itu sini. dia. Biasanya soalnya kalau kretek nggak ada nih, langsung bungkus kan, kalau nggak plastik. Betul. Tapi menurut gua si produsen ini memperhatikan cita rasanya nih supaya nggak hilang, karena kan ini kan aluminium foil kan mencegah supaya nggak gampang terkontaminasi sama udara luar kan kalau kita buka tutup lagi. Jadi menurut gua satu kepedulian yang detail yang penting sih ini kayaknya. Itu keunikan pertama. Ntar ketika lo ambil satu batang rokoknya ada lagi yang beda. Agak susah. Tadi baru diambil satu ya, diambil dua berarti. Jeng. Kenapa? Oh, lo nggak ya? Ada bacaan putri Pak di situ. Oh iya, biasa ini kan labelnya, label apa namanya, label brandnya dia naruh lagi di sini bacaan putri sama gambar. Tapi detail juga ya. Bukan Pak, bukan di situ. Di mana Pak? Oh iya, Nah, di batangnya. di papernya. Iya, ada paper depannya. Ada Di sini. tulisan pudar nih yang Di bagian sini. yang hampir nyaru sama batangan putihnya ini. Dia ada bacaan putri, bentuk kaligrafinya ya, bentuk Iya, fontnya. Terus di sini juga ada strip kuning di typing. Kalau rokok kan bagian typing paper, ini nggak ada paper sih, karena ada kretek. Tapi ini ada tulisan putrinya di strip kuningnya sama gambar putri mangga sama tulisan mangga sama gambar cewek yang tadi si kembang desa, si putrinya namanya. Putri, Nah, jangan kau menangis. Hapus air mata. Aduh, ngomongin soal putri jadi keinget seseorang. Mantan. Belum bakal putri. Bukan mantan anjing, gebetan nggak jadi. Putri nonton. Aduh, iya. Kita cium wangi nih. Baunya putri. Bukan maksud, bawa rokok putri. Iya, baru putri. Iya kan emang gue salah gue nanya. Ini PT bikin nama orang ya kan. Jadi ambigu. Tapi unik. Ini unik, rokok unik. Terima kasih nih yang udah bikin perusahaan rokok ini dengan nama Putri. Jadi kan kita kalau Isa Putri yuk. Iya. Jadi itu. Gimana gitu kan. Jadi terkesan ambigu tapi sebenarnya ini ada buktinya. Ini gue Isa Putri nih, rokok maksudnya Putri gitu. iya. Ini
terinspirasi dari Gunung Putri katanya. Bisa jadi. Kata gua kalau soto ya. Bisa jadi. Atau dari Putri Malu bisa juga. Malu anjing, Putri kata malu tadi juga. Ya masalah malu. Nah ini wanginya mangganya nggak dominan ya? Nggak begitu dominan kayak mangganya 76 ya, 76 sama yang lain-lainnya. Tipis, lebih cenderung bau tembakaunya. Tapi masih ada baunya si mangga itu masih ada. Ada, cuman nggak yang bukan sakit, apa ya? Nggak yang terlalu dominan banget lah. Ya. Tipsi. Tipsi. Nah, udah korek ya, udah lupa. Tapi dari baunya gue suka loh, nyium baunya ini enak. Iya, gue demen nih bau yang gak terlalu dominan gini. Jadi rasa tembakaunya masih berasa pak. Gue masih bisa nikmatin tembakaunya karena kan gue demen tembakau kan. Jadi begitu ada rokok yang ada rasa-rasanya, kalau rasa terlalu dominan malah menurut gue kurang terlalu wangi atau terlalu dominan rasa buahnya kayak sekalian nggak sih lu bikin mentol? Iya benar. Atau bikin rokok filter biasa yang ada rasa-rasa gitu. Iya. Nah, Oke, apa lagi? sebelum lu bakar, Nah, lu kan sebagai bisa dibilang lah pengeksplor rokok lah ya, nah, berbagai jenis rokok. Dan setiap rokok kan beda nih, ada jenisnya mil, ada jenisnya filter, ada kretek. Kita bahas yang kretek dulu ya, ada rokok kretek kan. Kalau dari cara lu sendiri ngerokok kretek tuh, ada nggak lu punya cara tersendiri untuk ngebakar rokok kretek gitu? isipnya lewat kuping. Gini, Iya sama aja. apa dari hidung gini? Anjing. Gitu. Kalau gini, ini kan kalau kretek ini kan rokok putih ini lebih cenderung padat nih tembakaunya nih. Kalau untuk rokok-rokok kayak apa yang tadi Sampurna kretek yang apa legit sada tadi itu. Legit sada. Itu karena emang tipikal tembakunya beda kelasnya ya. Kalau nggak salah tembakau tuh udah grade-grade-nya pak. Oh gitu. Berarti mirip kayak ini ya. Ibaratnya daging juga ada grade-nya, terus minuman apa juga ada grade-nya, termasuk sampai ke rokok juga ada grade-nya ya. Ada grade-grade-nya. Grade tembakau ya. Sepengetahuan gue nonton channelnya Jack Sigarga itu, dia juga pernah Jack Sigarga sama siapa lagi tuh lupa gue. Jadi dia emang ngebahas ada pernah kayak tembakau yang kelas-kelasnya gitulah. Nah ini cenderung padat nih. Gue nggak tahu nih kalau Sampurna yang tadi gue bilang nggak usah dipijet, nggak usah lu buang sedikit, bisa diisep enteng. Ini nggak tahu, coba ya tanpa dipijet gue bakar ya. Ya, lu tanpa dipijet, gue coba yang gue pijet ya. Gimana? Tanpa dipijet gimana? Untuk pas bakar awalnya nih, api ketemu sama ujung rokok, itu gue bakarnya gampang, cenderung gampang. Nggak kayak ada rokok lokal yang harganya 13.000, yang waktu itu pernah gue kasih lihat itu yang rasa mentol teh tuh. SL kalau nggak salah mereka apa sih? Yang rasa teh. Selera. Tapi yang SL doang terusnya. Iya. Warna putih yang isinya banyak. Iya, itu kan padat banget tuh. Dipijit makin padat. Gak dipijit, kalau bisa diisep ya kan. Mohon maaf deh itu kacau tuh. Gua ngerti tuh. Sampai kertas tembakonya keras banget, udah nyatu sama tembakonya gitu. Nah, kalau ini bakaran awal tuh enteng. Nah, gua bakarnya gampang. Langsung kebakar semua pak ujungnya. Langsung kebakar semua depan ujung-ujung sini. Nah, coba gua tarik ya. Kalau untuk ditarik agak berat ya. Dominan agak berat. Cenderung agak berat. Oke, sekarang gue coba yang dipijit-pijit sama tadi. Pas gue pijit dia emang agak keluar sih tembakaunya, jadi agak gue buang dikit. Dipijit keluar. Dipijit keluar. Coba tebak-tebakan. Yang dipijit keluar apa? Yang dipijit keluar apa? Kalian komen. Jadi kayak acara tengah malam anjing. Kalau kalian tahu yang dipijit keluar apa, kalian komen. Silakan. Kita lihat perbandingannya, perbedaan rasanya apa. Ini kan rumah gua kedengeran sampai luar nih, katanya ini orang lagi ngomongin jorok kali ya. Jangan ngomongin rasanya dulu, tarikannya aja dulu. Yang abis lu pijat tuh kayak gimana? Tarikannya lebih enteng. Lebih enteng ya? Habis dipijet, dibuang dikit ujungnya lebih enteng. Oh, jadi cenderung lebih enteng karena lebih enteng. Tembakau yang ada di dalam dindingan ini kan kebuang tuh, jadi mungkin ada rongga kayak gitu kan. Kalau ini terlalu padat. Tapi ya balik lagi sih ke selera orang yang kalau emang demen sama tarikannya keras ya kan. Misalkan biasa narik kapal gitu ya kan. Atau kan narik apa kayak yang ditarik kehidupan orang gitu, tarik Rambut Pak Haji. Pak Haji botak gak ada rambut gimana ditarik? Kan itu berat, saya berat misalnya. Tadi tarikannya enteng. Sebenarnya biasanya kopi
temannya tuh kopi, rokok temannya sama kopi. Ntar dulu, jangan ngopi dulu Pak, sabar. Ngopi dulu ya? Kita rasain murninya dulu. Ini dari yang gue rasain rasanya ya. Coba, ini gue konsentrasi nih. Sama begini. Ini gue tarik langsung ke dalamnya. Apa kalau bahasa nge-vape apa? DTL ya, langsung direct tulang. DTL. Direct tulang tuh langsung ke tenggorokan ya. Nggak lewat hidung dulu. Rasa mangganya nggak cenderung kecium. Tapi bakonya di sini agak demen gue. Rasa tembakau tipikal rasa tembakonya tuh lumayan buat gue sih untuk kretek dengan harga 9.000 worth it sih. Worth it ya. Agak sedikit panas di pangkal sini nih. Cuman masih halus. Cuman tetap namanya kretek, hawa-hawa bikin halusnya tetap ada. Oke. Nah, coba ini gue pakai MTL ya, lewat hidung. Nah, kurang ada angin. Ini baru berasa mangganya. Oh gitu ya. Wangi-mangganya berasa. Pahit-pahit mangganya ada sih. Cuman nggak begitu ini. Lebih ke mangga yang asam kali ya. Asam bukan pahit, asam mangga. Mangga asam bukan mangga manis. Ya. Ya, benar nggak? Menurut gua benar kayak lu bilang. Rasa mangganya nggak terlalu dominan ketika tadi sebelum dibakar. Terus pakai teknik yang lu cobain, rasa mangganya tuh beneran kayak bukan mangga buah ya, mungkin kayak mangga rujak kali ya. Ya, mangga rujak. Bisa dibilang gitu kali ya. Asam seger. Asam seger. Cuman kalau dibilang mangga banget, ya ketahuan ini sih nggak kayak buah ya, lebih kayak ya emang saus rokok pada umumnya aja. Ya. Dan ini yang gue suka nih, tembakonya sih emang. Makanya enak ya? Tembakonya enak. Campuran kayaknya pasti ada campuran cengkehnya sih menurut gua. Cengkehnya juga mungkin kan cengkehnya yang bikin halus tuh. Yang bikin kita nggak batuk kalau rokok kalau lu ngelinting tembakau murni kan kalau nggak ada cengkehnya kayak kasar tuh. Kalau ini kayaknya takarannya pas banget dah. Karena gua pribadi kalau ngerokok itu nggak begitu demen sama yang rasanya dominan banget. Jadi gua lebih penting rasa tembakaunya. Nah, ini menurut gua masih worth it nih karena rasa tembakau yang gue serap itu bebekas di hidung ketika tadi gue MTL. Jadi enak gimana gitu. Terus di mulut juga berasa lumayan lah. Ninggalin jejak di mulut gitu. Tapi nggak yang nyelekit kan ninggalinnya kan? Enggak, cuman emang di sini agak panas nih. Padahal ini masih panjang rokoknya ya. Kalau udah tinggal segini nih panas wajar. Ya. Tapi ini masih panjang, cuman agak di sini agak panas. Buat yang nggak demen rasa panas di sini nggak cocok. Ya. Dari dulu gimana? Coba Pengen rasain lagi coba. Agak manis gak sih? Di bir tuh ninggalin rasa manis. Kalau buat gue sih rasa manis di bibir sih nggak berasa ya, tapi tembakonya tuh yang tadi gue bilang di mulut, di rongga langit-langit mulut tuh masih kesisa rasa itunya. Tembakonya masih nempel gitu loh. Iya, nempel ya. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang nyelekit ya, enggak. Enak gitu. Dibilang kenyang banget sih kagak kalau kayak rokok full flavor kayak filter, Samsu. Ketika nyisa di mulut kan ibaratnya lu kenyang tuh, lu ngerokok nanti lagi gitu. Ya, Tapi kalau ini masih enteng lah. masih enteng. Cuman ya di gusi agak ini ya, agak ngelitik gusi ya. Dikit. Jadi sensasi tembakunya tuh ini sebenarnya cita rasa rokok yang mungkin nggak di semua rokok ada. Di beberapa brand rokok doang yang bisa bikin gua ya ketika abis ngehembus asapnya tuh nggak sangat ngelitik di gusinya tuh nyisa gitu. Nyisa ya. Biasanya tuh ini baru gue temuin lagi di rokok ini. Biasanya gue di Evo Pak. Evo yang biru. Okay. Kalau yang Sopra kan masih ada nggak sih itu Sopra? Nggak ada ya. Lebih halus kalau Sopra. Nah, kalau yang biru kan originalnya lebih agak lebih kasar lah, lebih keras lah. Cuman bisa banget tuh. Makanya kalau udah lagi baru ngerokok itu terus pengen lagi, wah anjing, jadi pengen rokok mulu gitu. Oke, nagih. Benar. Ini juga lumayan sama sih. Ini enak nih, lumayan. Oke. Rokok biasanya temenin sama kopi sih emang. Coba kita pakai kopi. Kita pakai kopi, coba kita tes rasanya gimana. Siram ke ubun-ubun. Ke muka langsung nggak apa-apa. Ini caranya celupin Pak. Celupin puter-puter gitu. Iya, kayak biskuit. Nah, situ barunya balik gini. Nah, iya, kayak di kobuser loh.
Nah, karena tadi kita bilang kita ngerasa di sini, kita kan ngerasa yang sama ya, maksudnya tembakunya dominan. Ketika kena kopi, mangganya hilang Pak. Oh gitu. Cuman rasa tembakunya nyatu sama kopi. Oh gitu. Coba Enak Pak, enak. Anjing, 9 ribuan, lu dapet rokok worth it. Buat yang ngerasa rokok makin mahal, wah ini boleh dicoba sih. Gitu. Dan teriak Pak, di komplek. Rumah gue tipis temboknya nih. Gue tau lu pasti pengen, wah. Iya, gue mau gitu, gue rem tadi kan pas lu ngomong. Anjir lah. Makin lagi kan kayak kopi kan. Nah, BTW ini bukan kapal api nih, bukan kopi umumnya kita beli di warkop atau kita nyeduh sendiri ya. Ini kopi si Husni bawa dari Jambi. Apa mereknya, Jam? Lu bungkusnya kayak masih ada cuma disimpan namanya kopi. Gue lupa nama kopinya apa. Tapi ini enak banget, ini kopi hitam dari daerah kampung gue dari Jambi. Gokil nih. Nah, kita sekalian review kopinya. Aduh, bungkusnya ada nggak sih? Bentar, gue sedikit, nggak apa. Lu kalau ngomong aja. Cuma ini kan kita bahasnya rokok Pak. Apa? Nyambung ke kopi. Masih berkesinambungan, nggak ada. Kalau di wadahnya sama nyokap gue cuma kayak dituang setengah. Oh di lemari kali. Nggak ada tadi wadahnya. Kalau di atas kaca itu kali dalam nggak? Ada, ribet nyari dah. Yaudah ntar gue fotonya di rumah. Ah, kalau ada ntar Bisa ada lagi. kayaknya. Jadi ini mirip sama kapal api. Dibilang ini kita compare sama kapal api aja ya, rokok sejuta umat ya, kopi sejuta umat. Kapal api kan baunya khas ya kan, rasa juga khas. Ini mirip dari rasa mirip sama kapal api, cuma dari baunya aromanya nggak begitu nggak begitu wangi. Langsung kenyang gue. Cuma rasanya enak. Sama ini ketemu banget Pak. Nggak tahu nih kalau kita cobain pakai kopi mix, kena nggak tuh? Belum tahu. Kalau pakai Indo Cafe gue rasa kena. Mungkin ntar coba di nextnya ya. Kalau pakai Good Day kayaknya enggak. Nggak Kan ya? lebih cenderung manis. Ketemu kopinya tuh yang strong. Ya benar. Perasaan kalau setiap ngerokok yang paling cepat ngepus abis lu dah. Ini gue cepet banget abis ini gue ya. Apa gue ngepus mulu kali ya? Lu ada ininya kali lu, exhaust fan-nya di Pakai exhaust rokoknya ya? Iya. Pasang exhaust, sedot mulu. Ih, tumben nih gue yang telat, biasanya gue kretek paling cepet. Iya, kayaknya enggak cuma kretek doang sih. Bahkan gue duluan tadi. Iya. Ini lu enggak cuma kretek doang sih, Pak. Kalau cepet ngerokok semua rokok ya lu cepet dah. Gue pernah balapan soalnya. Balapan sama siapa ya? Sama Ame. Sama lu juga pernah gitu kan. Lu pada bakar rokok full flavor yang ada filternya kan, yang cenderung cepet kan. Gue pakai kretek, Samsu. Cepetan gua. Ya kadang ada orang bilang, "Orang tuh ngerokok nikmatin apa?" Gue udah coba nikmatin, cuma caranya begitu gitu kan. Cara orang beda-beda ya. Ini enak, gua habisin satu. Nah, ngomongin cara orang merokok, nikmatin rokok tadi lu bilang kan. Jadi gua waktu itu pas ke warkop ada bapak-bapak, ya lumayan lah gua kenal sama bapak itu kan. Karena sering nongkrong di warkop itu. Laki-laki berarti? Enggak Pak, waria. Namanya bapak-bapak. Dia kan laki-laki, Pak. Namanya laki-laki, Pak. Bapak-bapak itu Oh, harus iya. itu lain bapak-bapak. Udah agak lumayan sepuh lah ya. Sharing-sharing soal rokok segala macem, dia ngasih tahu ke gua. Dia ngatain nih cara gua ngerokok nih. Kalau gue cara ngerokok itu adalah misalkan isepan keberapa atau 3 kali 4 kali isepan, abunya mulai panjang, gue iniin kan. Gua gue buang abunya. Dibilang, sampean gitu Mas, kalau ngerokok Mas. Iya Pak gue bilang gitu. Dia mah orang Jawa juga kan. Oh nggak apa-apa sih, nggak salah gitu. Cuma kalau orang-orang beda ya. Saya beda, kamu beda. Kalau saya ngerokoknya, saya tunggu panjang dulu abunya Mas, kata gitu. Biar apa katanya gitu? Nah, gue tanya, emang kenapa Pak? Nikmat aja Mas, rasanya gitu. Jadi kenikmatan ngerokok caranya dia, si bapak itu adalah dia ngelihat abu rokoknya itu panjang, nikmat. Bagi dia nih. Ada rasanya berubah gitu? Bukan. Contoh nih ya, misalnya. Gue kasih prakteknya satu tanpa gue bakar. Ini kayak ibaratnya di ilustrasikannya gitu ya. Dia ngerokok, misalkan nih, abunya udah segini nih. Dia berusaha untuk ngejaga ini abu nggak sampai jatuh. Jadi dia kalau udah abunya segini, dipegang sama dia rokoknya, nggak dikuntungin, dia pelan-pelan. Ini biar nggak jatuh. Diisep lagi. Nah, pelan-pelan dia. Oh, cara nikmatinnya begitu ya? Nah, kalau dia begitu, kenikmatan cara menikmati dia dari rokok, cara lainnya seperti itu. Tuh, kan kayak teman kita bilang kan waktu itu kan.
sampai ada panjang-panjangan abu. Itu di cerutu tuh, di cerutu di sigar. Itu di sigar. Nah ternyata pas gue keinget lagi, mirip-mirip kayak sigar. Cuma kan perbedaannya, ya adalah perbedaannya kan. Nah caranya si bapak itu kayak gitu. Malah dia pernah bilang sama gue waktu itu, sampai benar-benar menuju sini nih, menuju hampir ke apa namanya tadi? Typing paper. Hah? Typing paper. Sampai ke typing papernya, hampir. Dia pernah sepanjang itu hampir. Bilang, wah gokil pak kok bisa pak nggak jatuh? Ya kata dia jam terbang mas. Dalam hati gue. Pokoknya ada lidinya. Terus dia ngomong sih jam terbang kata dia ya. Cuma kan gue nggak tahu. Ntar kalau kalian tahu boleh dikoreksi aja, ditambahin, kita sebagai sharing ya. Sekalian sharing ilmu, boleh komen di kolom komentar. Tapi itu kan lu gak kenal bapak itu ya? Awalnya nggak kenal. Jadi ngobrol kan? Jadi ngobrol. Rokok tuh untuk perokok nih. Ini yang mungkin nggak perokok rasakan ya. Yang kalau yang bukan perokok mungkin nggak ngerasain ini. Jadi gini, setiap kita dimanapun, entah di warkop atau lagi neduh hujan. Kalau Ami ceritanya kita lagi neduh hujan. Neduh hujan, ketemu orang rokok. Gue lupa ceritanya, kalau nggak salah dia pinjam korek doang apa gimana, apa pinjam korek kalau nggak salah. Tapi rokok itu mempersatukan orang yang tadinya kita nggak kenal jadi ngobrol pak. Malah mungkin jadi kenal. Nah, gue pernah kejadian. Gue lagi pulang kerja, bawa motor macet kan. Gue masih kerja di hotel gitu. Pulang macet, gue mampir ke warkop yang di tenda tuh yang suara musik kenceng. Ya. Cuman sebelum renov dulu. Gue nongkrong di situ, gue mesen Indomie sama kuku Bima. Wah, perpaduan yang sungguh Gue punya Terus bapak itu apa namanya? Bukan bapak apa sih, bapak apa sih? Om. Udah senior lah. Dia habis makan Indomie juga. Jadi sama om itu lu bilang, om rokok om gitu. Kak dulu nggak gitu ngomongnya, lu pakai nawarin jasa jualan diri bang. Salah. Om. Nah jadi dia kelar makan kan, kelar makan ngobrol sama si mamang warkopnya, terus gue tawarin rokok, gue masih makan. Om, rokok om. Waktu itu rokok gue masih Lucky Strike, masih megang duit tuh gue tuh beli Lucky Strike ya kan, rokok demenan gue dulu. Iya, gampang. Ya nanggung, cabut gitu kan. Orangnya tatoan kayak apa ya? Kayak sih kalau lihat dari logatnya orang Batak. Oke. Batak apa Ambon ya, lupa gue. Pokoknya orangnya, kalau buat orang yang suka judge book by its cover, pasti memang ngeliat dia pasti kayak, oh ini orang nggak bener nih. Ya abunya kena kue nih. Nggak apa-apa sih, vitamin. Pasti kayak takut orang serem gitu. Gue juga nggak gitu kan. Cuma karena gue bergaul sama anak musik yang tatoan juga banyak. Nah, disclaimer orang itu juga tatoan juga. Ya, jadi image-nya berubah gitu. Tatoan full pak, tatoan full, serem gitu. Badannya gede, mukanya keras. Kalau nggak salah mukanya kayak orang Ambon, cuman logatnya logat agak Batak. Yuk, gampang mas. Ada. Gampang bang. Ada. Lagi juga bentar lagi mau cabut gitu kan. Oh dia nanya sama mamang jual rokok nggak gitu kan? Oh nggak jual. Jadi karena dia nanya mama, lu tawarin rokok. Iya, nggak tawarin. Masih. Terus abis itu nanya kerja di mana mas? Terus yaudah saya ngobrol, gue tanya kerja di mana? Tapi kerja dia nggak begitu jauh dari warkop. Terus ngobrol masalah kemacetan lah. Gue bilang ya om, saya ini capek, oke pengen nongkrong dulu warkop gitu. Nah setelah itu dia cabut, lagi masih makan mie tuh. Tiba-tiba gue denger, berapa? Tadi apa aja gitu kan? Tadi gue ini gitu. Jadi gue nggak mau kepedean dulu ya. Takutnya dia nunjuk kan, depan gue ada rak isinya ini kan sate telur puyuh ya kan. Takutnya dia nunjuk itu. Udah gue makan, terus cabut. Mas duluan ya. Oh iya pak, ya om. Hati om. Gue kalau makasih karena gue nggak tahu gitu. Gitu. Terus pas habis gue makan, gue mau bayar. Mang, berapa? Udah dibayar? Hah? Siapa? Itu yang tadi, orang tadi. Dibayarin serius? Iya. Wah, dia sering kesini om? Sering kemari? Ya lumayan sering lah. Oh, yaudah, bilangin dah makasih ya gitu. Atau sampein, gue tadi nggak enak, nggak tahu kalau dia itu. Waktu itu gue bilang makasih. Tadi gue denger sih, cuman gue nggak mau kepedean, takutnya kan ini ya kan. Terus kata si mama, ini kali karena tadi masnya nawarin rokok gitu. Jadi dia juga ini, cuma baik banget ya. Jadi baik pak. Gila lo orangnya. Kalau lihat dari tampangnya mah serem kayaknya ya. Mungkin lebih dipikirnya kalau orang yang awam mungkin susah diakrapin atau gimana gitu. Tapi ternyata sebaik itu, gila. Jadi cuma gara-gara nawarin rokok gue juga nggak diambil. Itu jadi ngebikin lu berkesan lah ya. Iya. Hanya dari bukan sebatang, jadi lu nawarin rokok doang gitu kan. Iya, nawarin rokok doang. Dia juga nggak ngambil rokok gua.
Itu. Jadi dia melihat tuh sebagai oh ini orang baik nih, ada attitude-nya gitu kali ya. Ada itu tuh malah ngargain yang lebih tua kali gitu ya. Iya. Nah, itu kan cerita di warkop ketika lu nawarin rokok ke om-om. Itu juga ada nih di warkop juga cerita. Gue lupa waktu itu antara bapak-bapak yang baru nikah, yang masih umur entah 35-an apa yang seumuran sama gue gitu kan. Dia tuh ngeliat gue ngerokok pak, dia ngeliat gue ngerokok asem juga kan. Gue liatin kan, sekali 2 kali lirikan, 3 kali lirikan. Lu kedipin? Hah? Lu kedipin? Hah? Gitu? Enggak, begini. Enggak bercanda gue bercanda. Ya, yang mulai siapa? Bercanda gue bercanda ya. Bercanda jangan dipotong tuh. Jadi kalau ada para wanita-wanita yang suka sama dia, Enggak, gue bercanda. Jadi ngelantur. Nah itulah. Jadi karena sebagai rokok pembahasan bisa kemana-mana. tapi lu tawarin akhirnya apa lu? Gue balikin ke pembahasan tadi. Gue kan nawarin mbak. Rokok gue taruh aja nih, misal contoh ya. Nih. Gue taruh begini kan. Posisinya agak di sini lah kalau nggak salah tuh meja. Rokok di sebelah tangan kiri gue, agak ke kiri lagi dikit. Dia nyamperin gue. Bang, sorry bang. Bagi rokok boleh? Oh boleh. Waktu itu rokok sebetulnya boleh nggak sih? Boleh aja. Waktu itu rokok gua, bukan waktu itu, emang biasanya gua ngerokok dan hitam kan. Bisa gua ngerokok dan hitam. Diminta sama dia kan. Rokok, bungkus rokok sama korek gua giniin tuh, atas bawah. Ya udah, boleh bang, boleh, ambil aja. Hisap aja gua bilang, sokin aja sok gitu mulai. Itu Langsung gini deh. Makasih mas ya. langsung gua gini palanya anjing. Langsung gua gini. Bercanda. Orang nonton lagi, sialan ya anak ini, orang ngadi-ngadi gitu. Terus Gak apa-apa sih kalau dia nonton juga biarin aja, gua bilang gua sebut nama lu nih ntar nih. anjing dia anjing. Enggak, gue bercanda. Gue lupa namanya, enggak gue tanya. Jadi dia udah minta nih rokok gue. Gue kasih kan satu. Udah nih, rokok sebelah gue. Gue ngobrol sama mamangnya kan, mamang jaga warkop emang lumayan deket. Udah itu minta lagi 2 batang sama gue kan. Minta 2 batang. Nah, rokok sebatang habis. Bakarnya pakai korek gue. Rokok kedua nih, minta lagi. Yaudah, gue pikir udahlah kasih aja, gue bilang gitu kan, baru 2 ini. Ntar kalau ada ketiga nih, gue tanya nih dia baru kan, udah kan, 2 kali pakai korek gue juga. Gue udah mikir, gue tungguin loh sampai rokok ketiga nih. Enggak, abis itu cabut. Udah, bang, makasih bang. Oh iya gitu. Udah kan, habis itu karena gue kasihkan ngobrol nih pak sama mamang warkop, gue mau nyalain rokok gue. Udah begini kan, ngambil dari bungkus, nyalain. Lah korek gue mana ya, gue bilang. wah, Gue tanya mamang, mang, korek gue mana mang ya? Lalu nggak, aku nggak tahu. Lalu ngerokok di sini tadi. curang. Gue mau ngerokok di sini sih bang. Sebut namanya sebut. Curang bangsa. Ya gue bilang, wah anjing mang, gue bilang. Tadi nih, orang yang tadi nih anjir minta rokok 2, korek gue diambil juga. Anjing. Kita sih minta, Iya, 2 ya 2, koreknya di bawah, yang 3 anjing. Aduh. Tapi ada tipikal gitu, gue juga punya ketemu juga gitu sama temen gue, tapi bukan dia ngambil rokok, dia ngambil korek. Gue dulu rokok gue waktu di hotel tuh Jarum Black pak. Ketemu sama dia housekeeping, gue program office, gue bellboy kan, jadi bellboy. Duduk di kantin ngerokok, terus gue bilang bagi rokok ya, pakai nih. Wah Black ya, gue nggak masuk. Oh nggak masuk ya, wah gue lebih masuk Black daripada yang lain. Gitu. Udah, bagi dia 1 dah, ya. Bakar ngobrol. Habis tuh, terus bagi lagi ya, ngobrol rokok dia minta, ya udah ambil. Habis tuh rokok 1 jam ngobrol, 1 jam pas setengah jam gitu. Wah 1 jam lagi istirahat. Pas udah kelar dia cabut dulu ya, masuk lagi ya. Gua ambil bungkus gua. Bajingan doyan. habis sama dia. Kalau masuk setengah pak. Gue bilang kalau doyan mau ngomong aja, maksudnya ya nggak usah bilang nggak masuk, gue mah nggak masuk udah, kalau lapar masbak aja udah. Harusnya ngomong, kan tadi dia ngomongnya bang bagi ya. Dia bilang bagi ya gitu, terus Black nih gue nggak masuk sebenarnya gitu. Ya dia ngomong gitu kan, seenggaknya dia ngomong kalau emang demen setengah, di awal dia ngomong, bang join boleh nggak? Ya kan beda tuh antara kata bagi sama join, beda kan? Maksudnya yaudah sama aja gitu, atau nggak usah ngomong lu nggak masuk dari awal, bilang aja Black ya, wah coba deh gitu aja deh, nggak usah yang kesannya kayak nggak doyan banget, tapi habis juga setengah, gue bilang juga bangsat. Jadi itulah, jadi cerita rokok untuk para perokok itu biasanya yang gue temuin adalah cerita lucu dan lain-lain itu
ketemunya di warkop nggak sih biasanya? Kebanyakan kalau ya karena kita sering ke warkop ya warkop sih. Jadi kalau emang kayaknya emang interaksi banyak di warkop deh. Soalnya kalau kafe kayaknya nggak banyak interaksi kayak Iya. even lu di coffee shop yang apa namanya space-nya nggak begitu berjarak jauhan gitu tetap aja kafe kayaknya nggak yang bisa saling kenal kecuali emang biasa nongkrong di situ udah sering gitu kan kayak di Uncle John tuh ya kan kayak dan kawan-kawannya kan emang sering nongkrong di situ kan jadi emang kenal gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak datang lewat coffee shop terus berhenti ngerokok apa ngopi nggak enak aja kalau kita langsung ngajak ngobrol karena belum tentu orangnya mau ngobrol. Betul. Karena kebanyakan ya sibuk dengan ada yang kerja, ada yang main handphone gitu. Iya betul. Dan nah, sih. ini gue merasakan menyadari satu hal yang baru nih. Nah, Tadi kan kalau lu kan nggak lu pijit-pijit dari rokok kan. Kalau gue pijit. Nah ini rokok batang kedua nggak gue apa-apain nih. Dengan cara lu tadi nih nggak gue pijit dikit doang. Lebih cepat gue kan tadi. iya. Ternyata efeknya, ini pendapat gue sendiri. Perbedaannya adalah ketika nih rokok nggak lu pijet sama lu pijet lebih cepat abis yang dipijet ternyata. Iya karena lu buang lebih tembakonya enteng. tadi kan. Karena basit tembakonya ujungnya lu buang terus lu ya makin dikit tembakonya. Ya bener sih pansan lu tadi cepat habis. Jadi tarikannya lebih enteng. Nah karena lebih enteng pendapat gue jadi lebih cepat. Bakaran lebih cepat ya. Bahkan lebih cepat terus tarikan mempengaruhi juga tuh. Tarikan. Langsung dari ngerokok langsung berada di Mau lebih sirkuit. cepat lagi nggak itu bakarannya? Ngapain? Bensin. Punya rokoknya. Gini ya? Siramnya. Ini bensin gini. Duar langsung ya. Duar emek. Nah, tadi kita bisa ngobrol panjang sama ngebahas rokok Putri nih, si Putri nih. Si Putri tahu malu apa tidak dia? Nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Nggak tahu nih Putri anak siapa nih? Nggak tahu gue juga. Iya. Ada putranya nggak nih ntar nih? Ah. Nah, itu tadi disclaimer lagi ini ada yang versi originalnya warna biru ya. Ya. Jadi nggak cuma yang sama nggak, tapi ada original yang kita tahu baru dua. Nah, sekarang kita ke apa tadi lu mau ngomong apa? Nggak jadi. Oh. Lanjut. Kita ke rokok yang satu lagi, Lakon. 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 Lah. Jorok pikirannya kan. Lakon. Lakon. Aduh. Lah kontrol lah. Ya, Lu punya kontrol lah. ini anak buah ya. Nah, apa kontrol lu punya anjing tuh? Gong-gong mulu. Itu tetangga tuh biasa. Kita buka ya. Nah, kalau untuk lakon ini kemasannya dia packagingnya hampir sama kayak tadi, kayak rokok. Enggak ya? Dia flip ya? Apa? Oh enggak, kira flip. Hampir sama kayak kemasan kretek pada umumnya yang kayak Putri tadi, kayak apa? Sampurna kretek juga mirip, dibuka dari atas. Di sini ada bacaannya lakon, gue deketin lagi sini ya. Ada bacaannya lakon. Bisa nggak Pak? Bapak nyebutnya jangan bernada yang kayak gitu Pak. Lakon. Jadi di otak saya tuh jadi beda Pak. Lakon. Pakai lokal lakon. Nah, ini ada berembos ya. Di sini berembos tulisannya. Terus ada lambang wayangnya di atasnya. Di bawahnya ada tulisan 12 sigaret kretek produksi Kota Kretek. Boy. Pasti kita tahu Kota Kretek apa namanya ya kan. Ntar kita cari. Di bawahnya ada. Nah, ini ke sampingnya biasa ada bacaan himbauan yang dijual oleh kepada wanita hamil atau anak-anak. Dan ini enggak, ini beda nih. Tidak apa sih batas aman. Tidak ada batas aman. Terkandung lebih dari zat kimia berbahaya bla bla bla. Ya, kucing gua. Tadi lu ketahuan rokok nggak mau, sekarang nyamperin lu. Nah, terus di bawahnya ada kadar nikotinnya 2,21 mg nikotin, 31,76 mg tar. Di sini ada barcode. Ini yang himbauan di larangan jual kepada wanita hamil dan anak-anak. Di sini diproduksi oleh PT Padma Djarka Abadi Kudus, Kota Kretek. Coy, Kudus. Kemasannya menurut gua lumayan elegan ya. Untuk rokok berapa harganya nih? Nah ini masih sama 9.000-an, cuma gue lupa tepatnya 9.500 atau 9.800. 9.800-an ya? 9.000-an. Oh, ada hologramnya, Pak. Hah? Serius? Iya, ada embos hologramnya. Oh, gue nggak ngeh malah ceblet. Embos hologramnya. Kalau di kamera kayak agak susah nangkepnya deh. Oh iya benar. Kalau kena cahaya dia agak berkilau-kilau gitu, ada ukiran-ukirannya, kayak ukiran-ukiran gitulah. Ukiran panjang-panjang gitu. Oke, kita coba. Ini depan belakang sama ya kemasannya ya. Apa namanya? Desainnya. Coba kita buka ya. Ini cukai resmi loh ini. Sama kayak tadi. Tadi kalau yang Putri ini udah dicabut, cukainya masih resmi karena tadi kita udah buka. Ya. Nah, ini kita coba buka.
Ya, sobek enggak. Oh, sama Pak. Dia punya Oh, aluminium oke. foil. Jadi bukan cuma Putri yang ada aluminium foilnya. Dia nggak pakai plastik, dia pakainya aluminium foil. Ini detail yang cukup diperhatikan menurut gua. Coba, oh ini bisa ditarik, kalau ini nggak bisa ditarik nggak aluminium foilnya? Sama. Dia nggak ditempel, nggak dilem aluminium foilnya. Jadi bisa dikeluarin. Jadi seandainya lu punya tempat rokok refill yang kayak, sorry pindahin dulu, yang kayak gini, ya kan? Yang kaleng ini, lu bisa pindahin aluminium foilnya masuk ke dalam sini. Jadi rasa lebih terjaga sih. Asik. Ada security-nya kayak dijagain rasanya. Nah, kita buka ya. Ini gue jajal duluan ya. Wah, lalu aromanya langsung. Soalnya nggak ada tulisan rasa apa nih. Masa sih? Rasanya kayak apa? Aduh, ini aroma rokok yang mirip ke filter sih. Jadi Peter. Sekilas mirip gudang garam filter. Woi, itu biskuit. Oh, salah ya. Pantesan kok rasanya kue yang gue bilang. Nah, Coba gue penasaran baunya gimana. oke, ini udah gue buka batangnya ya. Kita review batangnya sekarang. Di batangnya ini ada garis oranye, bacaannya ukiran bacaan lakon, fontnya nih, nggak tahu font apaan, kayak kaligrafi, kayak huruf ini ya, aksara Jawa. Sanskerta, Jawa kuno. Di bawahnya ada lambang wayang. Di sini batangnya putih polos, tidak ada filter karena ada kretek. Untuk kepadatannya sih lebih lunak daripada itu, Putri. Oh iya. Ini lebih lunak nih. Lebih lunak. Tapi tetap padat sih. Coba wanginya. Di sini malah beda wanginya. Nggak begitu dominan. Sama sih. Iya kayak gudang kayak Surya, Pak. Kayak Surya. Kalau gue sih yang rasanya ya kayak Surya, kayak gudang garam filter, mirip-mirip. Surya temen gue. Surya Paloh. Kan gue ngomong, gue balikin loh. Kemarin di podcast yang itu lu bilang Surya Paloh loh. Nah. Gue bakal ya. Bakar. Rokok mulu dari tadi yang mulu. Ya itu tadi yang gue bilang, perbedaannya antara nggak dipijit. Karena gue tipikal kalau ngerokok bukan yang terlalu cepat kayak dia nih. Kalau dia kan cepat nih ngerokoknya. Gue santai aja kalau ngerokok sebenarnya. Karena kreatif juga kali ya. Ya. Coba kita cobain. Gue cobain. Untuk cara apa first impression untuk bakaran di awalnya sama, lebih cenderung cepat, lebih mungkin sedikit lebih cepat daripada Putri karena ini lebih lunak ya, lebih banyak rongga, angin lebih banyak, lebih sirkulasinya lebih luas lah dibandingin itu Putri. Tapi nggak bocor tuh angin. Enggak, 60 bocor. Lu bilang ada angin ya tadi. Enggak kali bocor. Iya. Angin. Nah, tapi ya gitu, jadi agak nggak ada tapinya sih, jadi lebih cepat pembakarannya, terus langsung merata tuh apinya. Kita coba bakar DTL ya, teknik DTL, direct tulang. Lalu anginnya ke gua nih. Apa rasanya? Lalu tembakonya enak Pak, itu beda nggak kayak Putri. Putri kan agak sedikit wangi tembakonya, jadi wangi mangga sama wangi tembakonya tuh hampir balap-balapan. Yang menang siapa? Yang menang Garis finish apa tuh? Putrinya. Menangkan hatiku. Ini kalau ada yang nonton namanya Putri, selamat kamu memenangkan hati dia. Beda Putrinya Pak. Nggak beda. Coba ya, lagi ya. Masih DTL gua. Lebih panas. Agak panas karena mungkin karena kretek umumnya panas ya. Kalau rokok-rokok berfilter, berbusa, ada busanya. Kalau panas baru kurang. Tapi kalau untuk kretek emang cenderung panas sih seharusnya, karena dia nggak disaring. Lumayan lebih keras ya daripada yang Putri ya. Oke. Sama ngegelitik di gusi. Cuman aroma yang tadi ada di bungkus konsisten Pak, sampai di mulut nih masih berasa. Sampai gue buang lewat hidung masih berasa. Nah, coba NTL. Wah, ini nih, ini rokok Sensasinya apa? rokok gue banget.
di saat gue lagi pusing sama kerjaan atau sama hal yang bikin kepala gue mumet, gue selalu ngerokok dengan cara MTL biar gue ngerasain tembakan ke hidung tuh kenceng, kalau perlu sampai mata gue berair. Itu yang gue incer kalau gue lagi pusing. Aroma rokoknya, nikotinnya langsung kan, karena kalau ke hidung tuh langsung naik pak, nikotinnya langsung bereaksi. Nah ini panas pak di hidung, buat gue cocok banget ini. Enak banget. Coba gua tes. Kayaknya lebih kenyang daripada yang putri. Ini bukan gue compare sama yang putri ya, ini karena kan ada 2 merek nih, jadi pasti ada perbedaan. Oke. Jadi ada komparasinya. Punya kenikmatan masing-masing, tergantung kita mau yang mana milihnya. Betul. Untuk dibilang manis, cuma manisnya beda, nggak kayak manis buah kayak putri. Di bibir tuh gue manisnya manis saus bako, kayak saus rokok kayak ini, kayak si siapa? Iya benar kayak Surya, kayak filter. Nah, lu ngerasa berarti dari hisapan ya kalau manis. Kalau gue dari jilat nih. Ya manis ini. Berarti kertasnya manis pak? Iya, soalnya ada tipikal manis tuh dari kertas. Iya, rasa manis tuh terkadang dari kertas. Kalau tembakau mungkin wanginya doang ya. Cuman karena gue sering ngelinting, jadi kadang tuh gue bisa bedain mana kertas yang manis, mana yang enggak gitu. Karena kalau kita ke toko tembakau juga kita bisa minta kertas yang papir yang manis mas gitu misalkan. Nah, ini ada lagi nih yang soal papir dan rasa manis. Paper, sorry. sama si papir juga sama. Nah, gue keinget kan waktu itu kita pernah sharing juga sebelumnya soal rokok kan. Gue nanya sama lu, setiap rokok punya bau masing-masing karena sausnya beda-beda. Nah, apakah saus di rokok itu bisa untuk di papernya juga atau untuk di tembakaunya? Cuma tembakau doang. Tembakaunya. Jadi yang gue tahu itu teknik pembuatan saus itu tembakau dimasukin ke panci, dicampur, ada kandungan alkohol kalau nggak salah deh. Oke. Ada kandungan alkohol. Terus dicampur apa lagi gitu, ada bahan-bahannya sama termasuk esen-esen buah atau apa yang rasanya mau tambahin. Nah abis itu direbus pak di panci kayak bikin teh, kayak bikin teh tubruk, sampai itu tembakaunya nyatu sama warnanya sama sausnya itu, sampai nyatu banget. Gue lupa sampai bener-bener airnya surut atau gimana, gue lupa. Abis itu ya dikeringin, dikeringin, baru udah kering banget, udah kondusif nih, udah mendukung untuk dilinting, nah gitu. Jadi nggak ada kertas tuh, nggak ada campur tangan untuk sausnya, saus cuma dia ada di bawahnya doang. Oke. Nah saus itu terkadang untuk membuat satu rasa tuh, kadang dari gabungan pak, ada saus rasa maple atau rasa apa gitu. Ada juga yang menyajikan rasa hint of mint. Rasa mint yang tersembunyi tuh kayak kalau lu mau pengen ngerasain rokok yang ada hint of mintnya, itu ada di jarum black sama jarum MLD. MLD yang gede kalau nggak salah, yang ukuran gede, yang bold ya, sama jarum black yang hitam yang original, itu ada hint of mint. Kalau lu MTL itu berasa pak mintnya. Nah, sama di tenggorokan sini berasa kayak gitu. Nah terus ini jadi sesuatu yang menarik juga buat gua dari pembahasan ini. Apa tuh? Gua kalau ngerokok sebenarnya yang gue nikmatin adalah ketika ngisep sama hembus. Itu gambaran umum sih ya, gue taunya itu gambaran umum aja ya, kenapa orang bisa nikmatin ngerokok dari situ. Karena ada lagi tuh tadi yang kayak bapak tadi, yang teman gue di warkop. Sama kan udah tadi lu ngomong nih banyak lumayan soal rokok. Lu sebagai pengeksplor rokok lah, gue nggak tahu ya sebutannya ini kalau di industri rokok itu orang yang bisa menganalisa itu disebutnya apa? Kan kalau di perhotelan misalkan ahli wine itu disebutnya sommelier gitu ya. Nah gue kalau rokok gue kurang tahu jujur. Tapi pertanyaan gue adalah ini, lu bisa mengeksplor sebegitu banyak rokok, terus lu bisa tahu soal sausnya, soal peppernya, itu tuh lu nge-explore itu dari mana? Apakah lu ada referensi misalkan expert rokok yang sebelumnya bikin artikel nge-explore semua tentang rokok, terus lu pelajarin tuh, lu pahami nih dari artikel dia kayak gini, lu tes, lu beli rokok ini, apa kayak gitu atau kayak gimana? Inspirasi lu? Gue kan tipikal orang yang kalau lagi makan aja, kadang misalkan makan mie ayam nih, atau makan somai, gue kadang kalau lagi iseng sambil buka handphone, gue nggak nonton itu pak. Jadi gue buka Google, gue cari tahu sejarah makanannya. Termasuk rokok, gue lagi ngerokok nih, misalkan Jinggo nih, ya kan? Jangan salah lo, gue doyan Jinggo loh. Banyak yang nggak suka loh Jinggo, orang-orang dulu doang, nelayan, petani yang doyan ya kan? Tapi gue doyan, karena gue bukan nelayan dan petani aja. Tapi enak juga. Nah, lagi ngerokok kayak misalkan Jinggo gitu, gue cari nih sejarah Jinggo dibuatnya kapan sih? Perusahaannya apa? Terus
pokoknya informasi tentang rokok tersebut lah. Nah itu gue dapetin informasi selengkap-lengkapnya ada di satu sumber, nggak banyak sumber. Satu sumber yang paling mantap itu dari dulu sampai sekarang itu ada namanya review rokok, kalau nggak salah reviewrokok.blogspot.com. Review rokok apa reviewer rokok gitu. Kalau kalian buka merek rokok misalkan Sampurna Mild, review rokok Sampurna Mild, itu yang paling atas di Google yang muncul blognya dia. Oh, oke. Nah, yang paling atas muncul blognya dia duluan. Karena yang paling udah lama konsisten, dia selalu rokok baru. Gue yakin pasti Putri ini, nggak tahu tadi sih belum nemu ya. Cuma nanti pasti ada nih Putri, Lakon, pasti ada. Tadi si orang itu yang udah lama itu dia nyantumin nggak di website dia apa di artikel dia, profil dia atau nama dia gitu? Enggak, cuman ya ada di bawahnya, cuman kalau nggak salah review rokok.blogspot.com dibuat per tahun sekian gitu doang sepaling. Semua Itu kalau lihat playlistnya kategorinya itu rokok sebuah merek semua brand rokok tuh ya. semua brand rokok. Gue nggak tahu dia siapa ya, tapi gue yakin, kalau gue sih yakinnya dia bukan orang sembarangan pak. Bukan kayak gue cuma nikmatin rokok doang, kayak mungkin dia dulu pernah kerja di industri rokok, bisa ngeracik. Masalahnya kayak rokok yang kayak saus gini aja nih, gue jujur gue belum begitu peka masalah saus di lidah gue. Terkadang ada yang bilang tadi gue bilang ternyata kan untuk membuat suatu cita rasa rokok yang enak ada gabungan-gabungan dari esen-esen tertentu kan, kayak rasa buah ini rasa buah itu digabung. Nah dia tuh paham pak gitu-gituan. Sampai gue cobain, gue sendiri bingung ini sebenarnya rasanya gimana. Cuma emang ada sih sedikit-sedikitnya. Cuma untuk ngebagi jadi dua rasa yang berbeda itu menurut gue butuh kepekaan yang luar biasa pak. Di lidahnya. Banget itu pasti. Entah dia memang dulu tester rokok di pabrik rokok gitu ya, nggak tahu juga ya. Atau mungkin emang lebih tinggi dari itu jabatannya. Tapi gue yakin dia bukan orang biasa pak. Sedetail itu, bahkan dia ngebahas perkembangan bisnis dari perusahaannya, persaingannya, sahamnya. Jadi dia nge-review tuh panjang pak, gak cuma dari, kalau kita kan tadi cuma intinya aja kayak ini Kemasannya atau apanya dia gitu. juga bahas kemasan, packagingnya, batangnya, terus rasanya. Cuma dia juga bahas dari segi bisnisnya, peluang-peluang di bisnis itu, di rokok itu, perusahaan itu. Berarti si orang itu nggak ngebahas itu poinnya banyak, nggak cuma dari sekedar kulitnya atau kemasannya doang, sampai inti-inti sarinya, sausnya ataupun sejarah-sejarahnya, lengkap banget. sampai persaingan bisnisnya pun juga gitu. Sampai kalau ini perusahaan itu dia bahas, tadi makanya gue bahas kan, ini tadi ada embossnya ya kan, beremboss sebenarnya nonjol sana, paling enggak kan putih kan. Itu dibahas terus hologram, dia tahu menguasai dunia packaging kayaknya. Oke. Kayak udah punya ininya semua. Makanya gue bilang itu, jadi kalau lu baca itu paragraf banyak pak. Paragraf pertama bahas ini dulu sejarahnya, ini yang punya siapa, itu paragraf kedua bawahnya baru dia ngeluarin batang rokoknya, review lagi, ntar paragraf ketiga baru bahas rasanya. Nah, itu lengkap sih. Bahas keempat kayak pembahasan ini karya tulis atau skripsi. Jadi ada pembukaannya, ada ininya, ada kesimpulannya. Wah benar-benar disitulah gue akhirnya ketika tahu rokok itu sedetail itu, gue ngerasa rokok itu ada seninya pak. Sama kayak yang kemarin si Reza bilang di podcast kita yang Kondisik, jangan lupa tonton ya, Kondisik podcast. Kemarin kita bahas itu di situ. Oke. Nah, kalau kayak si Reza bilang, kalau dia bilang cerutu itu tentang mengeksplor ya kan. Sama pak, rokok juga, gue ngerasanya kayak bener-bener kayak setiap gue ganti rokok tuh kayak nge-explore cita rasa setiap rokok yang berbeda. Kenapa orang luar negeri lebih cenderung suka rokok yang rasanya American Blend, yang kayak pedas, lebih ke spicy kayak Marlboro, Lucky Strike. Ketika mereka nyobain rokok Sampurna Mild, itu tuh mereka bilang kayak permen, ya kan, halus banget, gak ngerasa kayak rokok, manis gitu. Bahkan mereka nanya, ini rokok apa bukan nih gitu. Kok bisa enak ini gitu. Ada juga orang luar negeri yang akhirnya doyan sama Surya 16, sama gudang filter. Banyak pak, orang luar negeri justru banyak yang tertarik, bule-bule itu tertarik sama rokok lokal Indonesia pak. Oh gitu? Iya, mereka ngerasa unik karena rokok lokal Indonesia punya cita rasa yang unik-unik, yang berbeda. Sedangkan rokok di luar negeri kayak Dunhill, Lucky Strike, Marlboro dan lain sebagainya, Memphis, yang belum pernah ada tuh, Memphis. Mereka mempunyai cita rasa masing-masing. Cuman monoton pak, tetap yang diutamakan spicy-nya itu, rasa pure rock tembakau, kayak lu ngerasa mirip-mirip cerutu lah rasanya, pedes spicy gimana gitu. Atau mungkin ini kali ya, maksudnya orang-orang bule itu dengan rokok Indo karena selain tembakau ditambah rempah juga nggak sih? Betul, ada cengkehnya, ada manis dan cengkeh. Makanya mereka nanya, kok bisa halus? Iya, kita ini ada kandungan, ada manisnya, cengkehnya. Terus makanya tarikan lebih halus. Nah, di luar negeri tuh mungkin jarang ya Maroko yang kayak gitu. Sedangkan Indonesia dominan
umumnya orang ngerokok ngerasa doyan ya rokok yang kayak gini yang full flavor ya pada umumnya lah yang lu ada campuran cengkehnya karena lebih halus lah kayak gitu ini sih. Iya. Mereka tuh tertarik pak, merasa unik. Iya. Itu orang luar negeri akhirnya bawa Surya 16 tuh laku pada situ pak, bagi-bagiin. Pas banget nih ngomongin soal orang luar negeri demen rokok Indo. Jadi gue kayak inget pengalaman gue waktu itu, gue pernah kerja jadi waiters di restoran di hotel. Ketika jam lagi breakfast, gue ngeliat tamunya kan, ada tamu bule beberapa emang. Itu gue liat dia ngerokok di luar area smoking. Pas gue habis kelar bikin minum dia, gue anterin, gue liat nih rokok dia ada 2 bungkus pak. Orangnya sendiri ada 2 bungkus rokok Indo, gue lupa rokok Indo mereknya apa, sama rokok luar negeri yang dibawa sama dia. Terus dia udah cabut, udah turun breakfast. Gue clear up meja dia tuh, kok bungkus rokoknya ada di sini, gue bilang kan. Gue kira habis kan, habis semua mau gue buang kan. Masih ada tuh ya? Masih ada. Nah uniknya gini, dari 2 bungkus rokok di 2 negara itu, negara kita sama negaranya dia, rokoknya dia, gue liat di dalam kan nggak mungkin gue kantong di depan dong. Gue bawa dulu ke belakang, gue liat nih di stasiunnya steward, gue buka, gue penasaran nih rokok masih ada nggak sih. Rokoknya dia dulu nih yang dari luar negeri yang dibawa sama dia, gue liat habis, buang. Sorry, kebalik. Rokoknya Indo dulu nih yang gue liat habis, buang. Ini habis juga kali ya rokok yang kedua ya, rokok dia yang dari luar itu. Terus gue liat, loh masih ada nih 5 batang. Padahal pas gue lihat di awal tadi dia itu bungkus rokoknya yang rokok Indo tuh baru beli pak. Tapi malah udah habis. Udah habis. Yang rokok bawaan dia sendiri malah nggak habis. Nggak habis. Iya dong. Ini jadi kayak lu bisa lihat tuh. Iya. Peminat dia lebih minat kemana tuh? Ya kan? Gue bilang, oh ternyata bule suka banget nih bat yang merokok Indo nih, gue bilang kan. Nah itu yang jadi buat gue bener kayak lu bilang, ternyata banyak orang bule emang suka rokok Indo gitu. Ya, karena rasanya unik itu dan nggak monoton. Malah kayaknya gini lah, ternyata yang gue tahu juga, yang pengalaman gue ngerokok juga, gue kan juga pernah ngerasain Dunhill yang dari Dubai kalau nggak salah ya. Dunhill Dubai, terus Marlboro dari negara lain juga pernah. Marlboro dari Cina itu ternyata rasanya beda sama Marlboro yang kita beli di Indomaret. Bedanya? Beda. Yang bikinan Indomaret sekarang kan udah lokal banget nih, tapi yang dulu yang sebelum itu juga hampir sama rasanya kan. Cuman Marlboro Cina lebih beda lagi pak. Entah ini rokok emang udah lama atau gimana, cuman gue pikir awalnya emang tercium bau kayak bau kecut cuka pak. Gue pikir emang itu terkontaminasi tuh bungkusnya, karena kan itu udah lama disimpan di laci. Oh jadi lu sebagai contoh nih, lu nyium begini gitu? Iya, bukan lu nyium batangnya lu cium? Belum, masih tutup rapat, masih di plastiknya, masih di wrapping, pasti ada plastik wrapnya. Oke. Itu kayak, wah ini bau cuka, apa nih, ketumpahan cuka apa gimana ya? Akhirnya gue buka kan, gue bakar. Ternyata rasanya juga kecut pak. Oh gitu? Marlboro Cina kalau nggak salah dari Cina. Bukan bahasa Korea, bukan bahasa Jepang, bahasa Cina. Jadi dia di sini tuh ada, di belakangnya tuh ada bacaan bahasa Cinanya. Bahasa Inggrisnya minim, lebih ke Cina semua. Gue nggak bisa bacanya. Terus puyung hai. Terus pas gue rasain, lah iya bener ada rasa kecutnya, cuman tetap nggak ngilangin rasa tembakonya. Apa mungkin mereka di Cina itu bikin ada rasa kecutnya? Mungkin dikarenakan tradisi di sana, lidah mereka cocok sama rokok-rokok yang berbau kecut. Entah ada campuran cuka atau apa mungkin ya, atau ada rempah-rempah dari sana yang bikin bau itu gitu. Cuman ya kayak sama kayak Indonesia sebenarnya sih. Marlboro di Indonesia sama rokok-rokok di Indonesia, meskipun mereka brand luar yang pakai American blend, ya kan, tetap ada campuran bakau lokalnya, bakau oriental kan kalau nggak salah namanya. Kalau lokal tuh biasa kalau nggak salah bakau oriental di sana. Nah dicampur pak, jadi ada cita rasa sendiri. Mungkin kalau ngerokok di luar negeri beda rasanya sama Marlboro asli, Marlboro yang di negara kita gitu kan. Nah itu juga begitu, yang di Cina sama yang kita biasa isap di Indonesia beda. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang nggak cocok sama rasa kecutnya itu akan terganggu pak. Gue di situ ya karena waktu itu gue udah terlanjur bayarin punya teman gue dikasih sama turis kan, penghuni tenan apartemen. Karena udah terlanjur gue bayarin, ya masa gue buang ya kan. Gue bagi orang juga belum tentu mau kan. Akhirnya ya gue bakar sendiri. Itu ya karena gue suka ngekspor rokok, jadi gue berdamai aja sama rasa kecutnya. Oh begini, gue nyari cara gimana caranya gue seakan-akan gue ini orang dari negara itu, nikmatin cita rasa dari negara itu sendiri gitu. Jadi gue menyesuaikan sama lidah gue coba nikmatnya dari mana sih, sampai akhirnya gue ngerasa fan-fan aja sama bau kecutnya. Oke. Kayak gitu. Mau nggak mau kan, ya akhirnya
gua beradaptasi. Cuman unik sih kalau menurut gua. Ternyata sampai segitu detailnya. Gua pikir cuma makanan doang. Indomie di Indonesia sama di Malaysia ternyata ada bedanya. Beda ya? Gak ada sausnya. Yang gorengnya katanya ya rasa apa gitu. Oh. Ada bedanya lah. Di sana lebih ada bumbu apa gitu. Terus di luar negeri juga ada bedanya makanan. KFC luar negeri aja nggak ada nasi, adanya ini ayam doang atau ada menu-menu beda. Ada mungkin ayamnya juga beda. Tepungnya. Berarti selama lo hidup mengeksplor rokok ini di umur yang sekarang, rokok lokal lo udah cobain. Terus rokok dari luar negeri yang udah lo cobain berarti tadi dari negara Dubai sama Cina itu. Dubai, Cina, apalagi ya rokok? Berapa negara berarti? Ada lagi, tapi gue lupa mereknya apa. Dari negara mana gitu, Jerman apa ya? Gitu. Ada, gue lupa, di hotel gue pernah nyobain gue. Sama, itu orang nggak habis. Jadi kalau dia ngasih, you want cigarette? I have this one gitu. Oh iya sir, thank you, dikasih. Udah gue bakar istirahat kan. Nggak tahu, wah unik. Tapi emang gitu, gue bilang tadi rasanya agak monoton. Nah, berarti dari rokok-rokok yang tadi lu coba, lidah lu ini cocoknya di rokok yang mana? Di rokok yang luar negeri, rokok Indo, gini deh. Kalau rokok luar negeri, lidah lu cocok rokok yang mana? Wah, kalau gue nggak bisa spesifikasiin. Lidah gue milih rokok itu tergantung alamat angin, Pak. Wah. Itu tergantung mood gue lah. Marco Polo ente. Marco Polo. Kalau lagi demennya rokok full flavor, ya gue beli filter. Kayak kemarin gue kira beli filter 2 batang kan buat rasa kangen gue udah lama nggak filter. Terus kalau misalkan gue lagi pengen kretek, ya gue ngisep kretek. Kadang kadang-kadang gue pernah lagi ngidam banget pengen Sampurna kretek. Gue beli tuh. Kan dia rasanya green. Kalau menurut gue Sampurna kretek kayak green banget, kayak rasa klorofil. Nggak tau udah usuge sekarang warna hijau kali ya. Cuman gue bisa kayak sekarang kan gue bisa ngerasain klorofil tembakaunya tuh ada gitu. Kalau udah angus kan, udah kering kan. Gue kayak sekarang bisa ngerasain pure daunnya tuh kayak wangi-wanginya tuh ada gitu. Jadi kalau tergantung mood, kadang pengen yang halus yang mil, kayak kemarin nawarin Marlboro Marlong tuh. Marlboro Black Edition ya apa sih? Kayak gitu lah. Marlboro Filter Black. Gua ternyata masuk juga karena ada wangi fruity-fruitynya ya kan. Yeah. Hint of fruit. Lu ngerasa itu fruity. Nah, kalau gua ngerasa Filter Black karena memang manis sih. Iya, nah kalau gitu. wangi fruity itu kalau lagi nggak bakar, sekilas nyium itu tuh ada wangi buahnya. Kalau gue sih nyium gitu. Oke. Itu setiap orang beda-beda ya. Nah kalau gue pengen rokok yang halus tapi keras, gue beli black. Yang full original, itu. iya, yang original hitamnya. Itu kan halus, mild, cuman full flavor. Nendang banget itu, sampai mental gue. Gitu, Pak. Nah, dulu tadi nggak adil kalau kita nggak gini juga. Tadi gue udah nyobain pakai kopi, Pak. Ya. Nendang juga, Pak. Perbedaannya ada nggak? Perbedaan cita rasanya aja. Cuman kalau untuk sama kopi ini, aduh tumpah. Kayak ikan kopi mah nih. Kalau untuk sama kopi ini masuk juga. Cocok. Fix 2 rokok ini pas banget diperpadukan dengan kopi hitam. Yoi. Tapi ini kopi hitamnya gue bilang lagi ini kopi hitam dari daerah. Kita belum nyobain perpaduan 2 rokok ini dengan kopi yang pada umumnya gitu. Tapi kayaknya sama kapal api juga masih masuk, Pak. Mungkin. Ini 2 ini sama kapal api cocok banget gue yakin. Cocok. Sama espresso juga cocok. Espresso kan pahit kan. Rokok ini cenderung manis dulunya. Dan si Lakoni ini menurut gue ini jadi ini sih. Lumayan ini ya, maksudnya uniknya adalah gue suka gitu tampilannya ada wayang-wayangnya. Jadi terkesan kayak ini benar-benar terkesan tradisional banget nih, kerasa tradisional ya gitu. Dari di mata tuh kelihatan tradisional ya gitu loh. Tradisional tapi nggak norak, Pak. Tradisional tapi elegan. Sama. Kalau ini juga dia lebih ke retro. Ini lebih kayak poster retro zaman dulu. Betul. Ya kan? Tapi kalau Lakon ini kayak lu masuk ke keraton-keraton, lu ngeliat ukiran di prasasti, sama di ukiran aksara-aksara gitu dah kayak di wayang-wayang. Elegannya beda. Ketika gue ngeliat tulisan ini, gue jadi keinget ini, tau gak lo? Apaan? Tulisan-tulisan di Jogja. Ya. Pernah gue liat waktu ke rumah om gue di Jogja, tulisan Jogja itu jadi panah arah misalkan. Ya, nama jalan. Bukan pelang jalan, nama jalan. Misalkan di jalan ada pelangnya nih, nama jalannya apa? Itu pelang juga namanya, Pak. Ya oke, pelang jalan. Nah itu di bawah tuh ada tulisannya, selain nama jalan bahasa Indonesia, di bawahnya ada tulisan sastra tadi. Ya, kayak gini nih. Nah, gue keinget kayak gitu jadinya. Iya, benar. Tapi dia bukan dari Jogja, dari Kudus ini ya. Iya. Sama si budaya Jawa. Nah, kalau kita korelasin ke musik, ini ada genre masing-masing, Pak. Apa tuh? Ini lebih ke pop retro, kayak Naif, kayak apalagi ya, Naif, terus apalagi sih yang pop retro ya? Anjir, nggak ke-blank, biasanya ingat. Oh, The Lantis, oke. Atau kalau yang legendnya ya kayak Kus Plus, ya kan? Nah, kalau ini lebih ke Dewa 19, Pak. Oh iya. Iya. Kalau musik modernnya ya, rocknya ya. Kalau musik daerahnya
Nah, apa namanya? Kalau tadi kan di 19 musik modern band modernnya ya. Kalau untuk yang lebih lawasnya lagi, ini mirip kayak cocok sama musik keroncong. Ah iya bener lagi keroncong. Keroncong karena elegan, keroncong tuh elegan, apa ya bahasanya? Ini bahasa sendiri sih, nggak tahu di mana, kulturistik lah. Futuristik bisa Nah, juga tuh. lebih ke budaya, Ya. ya kan, membawa kebanggaan budaya kita gitu, budaya Nusantara. Ini keren banget sih sumpah. Dua rokok ini punya ciri khasnya masing-masing, dan ini rokok murah yang gak murahan men. Betul. Worth it Setuju banget nih gua. untuk lo yang perokok, yang gak milih-milih rokok ya, yang bisa lidah lo menyesuaikan sama rokok apapun, cobain nih. Karena itu, karena kenapa? Karena kan sekarang harga rokok mahal ya. Dulu kita bilang Marlboro rokok orang kaya, mohon maaf, sekarang rokok orang kaya gue bilang udah gak ada filter. Mahal pak, rokok isi dikit ya kan. Iya benar. Nah ini bisa jadi alternatif nih. Ini kalau lu sudah gudang garam filter, dan gudang garam filter harganya mahal, bahkan yang eventnya kretek pun tetap mahal. Ini cocok. Tapi kalau lu pengen rasa buah yang nggak begitu terlalu nyelekit, ini yang paling enak. Ya. Tapi menurut gua perlu diluruskan sedikit ya Jon ya. Nah, Kita berpendapat kayak gini berdasarkan pendapat kita sendiri nih, kesukaan kita ya. Kita nggak menjelekan jenis rokok apapun. Kita hanya memberikan pendapat. Oh, kita memang suka rokok kretek. Rokok kretek yang lain pun enak. Selain kretek, mil, filter yang lain pun juga enak. Tapi ini punya penilaian sendiri bagi kita gitu kan. betul. Jadi ya Dan setiap sorry sebentar aku potong. Kita juga nggak, maksudnya tidak memaksakan kalian juga ya. Ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Ini selera kita jelaskan seperti ini gitu. ya masing-masing terserah, ntar kalau memang nyoba menurut kalian rasanya Ya. ternyata kurang cocok, ya berarti kan memang lidahnya beda-beda ya. Kita nggak bisa nyalahin ya, tapi yang kita rasain ya kita rekomendasiin, yang kita rasain ini enak kita rekomendasiin gitu aja. 2 jempol buat rokoknya. Kalau lo kasih nilai berapa? Dari Putri dulu deh. Susah sih pak kasih nilainya pak. Sama-sama enak soalnya pak. Nggak, maksudnya Putri, lo kasih nilai berapa? Dari 0 sampai 10. Kasih koma nggak apa-apa kalau bisa kasih koma. Putri buat gua 8,5 dari 10. Kalau yang akun? Lakon 8/10. Jadi ada sedikit, ini gua pribadi ya, di Putri keunggulan sedikit, beda tipis, 0,5. Lu lebih interest sama mana? Gue lebih interest di Putri. Putri, tapi juga meskipun lakon juga enak ya. Masih enak juga. Nah kalau gue, karena gue suka yang full flavor rasanya, yang lebih legit, gue suka lakon. Tapi untuk Putri, gue juga apresiasi karena rasanya juga enak pak. Nah itu kan. Gue nggak ada keganggu sama sekali sama rokok yang bermerek Putri ini. Itu makanya tadi gue bilang susah ini sebenarnya kasih nilai. Sama-sama enak soalnya gitu loh. Ini kita nggak mempersaingkan dua merek ini, jadi kita kasih nilai sesuai sama kesukaan kita aja. Iya, pendapat kita berdua sendiri gitu. Kalau gue lakon gue kasih nilai 8,5, nih Putri 8. Oke. Gitu aja paling. Ya paling segitu aja video kita kali ini, nanti kita tambahin lagi di episode berikutnya rokok apa lagi yang mau kita review. Kalau kalian punya rekomendasi kasih tahu, nanti rokoknya kita cari, mungkin di online shop ada, atau di Indomaret, atau di warung-warung Madura juga ada. Jangan lupa komen, kalau kalian tahu komen di kolom komentar. Warung-warung bisa warung Madura yang lengkap ya rokok ya. Biasanya. Itu warung penyelamat umat manusia itu. Biasanya. Memang ini sih bukan biasanya, memang Bukanya sampai kiamat. Sampai tutup. Oke, ya paling segitu aja dari kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Pras pamit undur diri. Gua Husin pamit. Oke, oh ya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen bagi yang belum, bagi yang udah terima kasih banget udah subscribe. Belum ada yang subscribe sih pasti, orang di channel baru. Terus ya pokoknya jangan lupa lah. Kalau bermanfaat buat kalian jangan lupa di-share Yoi. konten ini. Oh ya, selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Oke. See you, bye.